dilahirkan di Blora. Direkam ya. Iya. Saya dilahirkan di Blora pada tanggal 5 bulan Oktober tahun 1926 di Blora ya. Kemudian kecil saya di situ sampai bisa saya omongkan ya, sampai saya sekolah saya di pertama sekolah orang tua saya ya kehidupannya biasa, tidak moncar kekayaannya, tapi sebagai orang tua saya banyak bekerja di daerah Blora. Juga jadi lahir saya di Blora, kemudian saya sekolah di SD zaman sekarang, dulu namanya Ongkoloro ya. Sampai kelas 5 tamat. Kemudian meneruskan di HIS Partikeler khusus bahasa Belanda. Khusus bahasa Belanda. Mulai sekolah jadi tamat SD, kemudian sekolah di HIS Partikeler namanya Institut Budi Utomo. Sampai dengan kelas 6. Mestinya tamatnya kelas 7, tapi ini kelas 6. Sekolahnya ini Jepang datang pada saat itu adalah zaman perang Pasifik antara Jepang dan Amerika. Ya, itu. Jadi sekolahnya itu di mana, Pak? Di Blora. Sekolahnya juga di Blora. Di SD di Blora, jadi Institut Budi Utomo Blora, khusus HIS Holland Inlandse School, tapi ini partikeler ya. Saya sekolah sampai kelas 6, tidak bisa melanjutkan sampai kelas 7 sama karena terus ada perang, Jepang datang, Belanda meninggalkan Indonesia, lari ke Australia. Tentara Belanda, pokoknya tentara Belanda kalah. Jepang yang menduduki di sini sampai tahun 1000. Menduduki pertama Jepang datang tahun 1942 bulan Maret. Nah, datang. Sekolahan HIS itu bubar terus, bubar, tidak berani. Sebab siapa yang menggunakan bahasa Belanda dianggap musuh Jepang. Jepang menggunakan hukum militer di situ, ya, hukum militer. Sampai tahun 1945 Jepang takluk. Perangnya akhirnya Belanda menunda, akhirnya Jepang beralih musuh Amerika. Jenderal MacArthur Amerika ya. Karena Jepang kalah, jadi Jepang menduduki Indonesia hanya 3,5 tahun. Orang Jawa mengatakan Jepang menduduki Indonesia saumure jagung. Ya toh, umum itu menunya. Bang. Nah, terus setelahnya Jepang kalah, di situ sebelumnya juga Jepang menduduki di sini tidak membawa kemakmuran tapi kemelaratan yang paling melarat sejak dialami bangsa Indonesia. Yang paling melarat sudah mati banyak yang paling melarat. Saya katakan paling melarat itu sampai di rumah sakit itu, saya contohkan, di rumah sakit itu tidak mempunyai perban. Ngerti perban toh? Perbannya apa? Gedebok. Gedebok gedak luduk. Tuh, sampai begitu. Sudah alhamdulillah Jepang kalah dengan
kekalahan Jepang yaitu takluk pada tanggal 15 kalau tidak salah 15 Agustus tahun 1945. Bangsa Indonesia sudah siap-siap ya, pimpinan kita Bung Karno, Bung Hatta, Pak Firman. lainnya, pemudanya yang saya lihat, yang saya dengar ya, atau yang saya baca di anu itu. Waktu itu saya ini cerita, jadi waktu itu sudah saya mengalami Jepang datang itu, sejak Jepang takluk, saya duduk saja, terus Jepang menyerah. Pada tanggal 17 Agustus itu Indonesia memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka. 17 Agustus 1945. Itu saya tidak tahu loh ya. Saya tidak tahu. 17 Agustus 1945 itu saya di Blora. Belum sekolah, tidak bisa sekolah karena ekonomi orang tua zaman Jepang itu rusak. Nah, jadi saya pada saat itu terus ini pengalaman saya di situ. Saya sudah bekerja di pabrik usia 17 tahun persis, itu tahun 1943 bulan tua. Saya bekerja di pabrik minyak cepu. Ya, di pabrik minyak cepu. Statusnya apa? Sebagai buruh kalau zaman dulu, zaman sekarang ya, sebagai buruh. Gajinya harian. Tahun 1950 harian. Satu hari gaji saya pada waktu itu 50 sen. Satu hari 50, dan saya bekerja di pabrik. Di pabrik sampai dengan 45, di situ ya bekerja, keadaannya situasinya tidak enak. Kemudian ada gerakan-gerakan di situ mendengar. Saya tidak mendengar kalau 17 Agustus itu bangsa Indonesia memproklamasikan, saya tidak mendengar. Saya mempunyai seorang kenalan di pabrik pada waktu itu kok biasa saja. Orang-orang masih hormat sama Jepang, yang menguasai pabrik itu Jepang. Ya. Kemudian ada seorang kenalan dari Cirebon, bekerja di pabrik juga, tapi entah bagian kantor ya, staf. Anaknya intelek, kelihatannya intelek. Saya bekerja di pabrik sebagai granwir. Ngerti granwir? Pembakaran apa? Ini yang menguasai kebakaran, apa namanya? Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Di saya granwir. Tapi saya granwir khusus bagian obat menghadapi masalah. Saya didatangi sama Mas Sahal, namanya Ahmad Sahal pas apa, orang dari Cirebon. Kelihatannya intelek. Dek, sini loh. Kita itu di pabrik, waktu itu di pabrik, di dalam pabrik, kita itu sudah merdeka. Ya terus bagaimana? Jadi kita itu sudah merdeka, jangan Jepang itu tidak perlu dihormati. Nah, saya waktu itu kan belum ngerti tentang aktivitas. Jepang itu sudah menyerah kepada Amerika, dan dia menyerah ini kita sudah memproklamasikan pada tanggal 17 Agustus. Nah pada waktu ngomong-ngomong itu tanggal 21 Agustus 1945, persis harinya hari Selasa. Saya ingat betul itu. Nah, tidak saya catat, saya ingat betul. Lah terus bagaimana? Kita Jepang saja, tidak usah dihormati. Nah, Jepang, ada pimpinan Jepang yang ada pimpinan granwir di situ datang, terus seorang
Komandan Brigade, Komandan Regu umpamanya dari Branwir diberitakan, jangan hormat Jepang, katakan saja pada Jepang merdeka, begitu. Itu pada hari Selasa kan. Saya enggak mah. Jepang ya diberitahukan, akhirnya orang teman-teman Branwir tidak ada yang mau, tidak berani mengucapkan. Akhirnya Mas Sahal itu yang merdeka, Jepangnya kan numpak sepeda, Jepangnya turun, Jepangnya ngomong, namanya Yoshida, bahwa Nippon Mbak, kalau ngomong begitu, bahasa Indonesia itu sudah berhenti perang, tidak kalah, menyerah, tidak berhenti perang. Ini Nippon, tadi orang muni Jepang, orang Jepang, Nippon Mbak nanti akan pulang. Ngomong begitu, saya disuruh di belakangnya Nippon Jepang itu. Kui, itu Jepangnya, saya dipanggil kui itu kemari gitu ya. Sang, ya Tuhan, ngomong. Terus ngomong-ngomong tentang ada Jepang di Nippon kejatuhan bom kecil, tapi korban banyak gitu. Terus Jepang berhenti perang, mau pulang, mau mendirikan. Saya disuruh mengulangi orangnya itu ya, saya ulangi. Ini saudara-saudara Jepang, saya tidak berani meni Jepang, maaf, Nippon itu sudah berhenti perang, akan pulang ke sana. Karena apa? Dia bilang Nippon kedatuan bom kecil, bomnya, tapi korbannya banyak, bom atom itu, ya toh, atom itu. Ya kono nduk, kene lho nduk, enak engko pengen aku dhewe ya kok nek omong kelak. Kene benan. Nah, kemudian Jepang ngerti, terus pada saat itu saya diberitahukan juga sama Mas Sahal itu. Mas Sahal itu orangnya simpatis gitu ya, kelihatannya simpatis. Saya diberitahukan secara politis kalau Jepang itu sifatnya fasisme, kejam, militerisme, dan lain-lain. Saya baru ngerti kata-kata politik itu pas kita merdeka kita sekarang. Saya sarankan Dek Tamsir jangan menetap di dalam pabrik ini saja, tapi keluarlah sebagai pejuang. Oh gitu. Entah apa pejuangnya, apa tentara, apa polisi, dan gitu. Oh gitu. Nah, terus saya melihat setelahnya itu, kok saya melihat Jepang di dalam pabrik kok orang-orang itu kok tidak ada yang bekerja seperti biasa, tapi sudah ada yang di dalam CWP. CWP itu tempat kerja membuat barang-barang Central Werkplatz Jepang itu ada yang membuat pedang, ada yang membuat tombak, ada anak. Nah, terus saya keluar dari pabrik, keluar ini bukan keluar kerja, keluar dari dalam keluar terus ini. Loh, orang-orang kok sudah pakai bendera merah putih itu. Wah, kalau begitu kita itu artinya ketinggalan zaman ini. Terus saya kumpul anunya itu. Ini dalam kerja ini satu juga, terus saya kumpul kita keluar ketemu ada yang mendirikan ini kantor Pesedo, ini markas Hizbullah, ini masalah anu iki yang
ini markas BPRI, Badan Pemberontak Republik Indonesia. Udah kita itu ini akhirnya teman-teman yang dari Blora yang jadi Branwir kumpul ngomong, ada yang keluarga polisi juga akan membentuk polisi baru itu ya, polisi baru membentuk polisi baru. Nah terus entah mulai kita terdatang tidak pabrik saya tinggalkan, terus saya masuk kembali ke pabrik. Saya ngomong, saya kalau begini saya mau keluar, ini anunya itu kebakarannya ditinggalkan, itu pemadam kebakarannya tinggalkan. Terus saya pada melihat gerakan pemuda-pemuda waktu itu, ada kegiatan saya gabung pada waktu itu, saya gabung kepada BPRI sementara, sebab supaya gabung pada BPRI, Badan Pemberontak Republik Indonesia, pimpinan Bung Tomo itu, saya tidak gabung secara terus saya di markas BPRI itu saya dapat hubungan kegiatan apa yang seperti itu, mencari kegiatannya adalah negati Jepang yang dari daerah Madiun mau ke Semarang, di ada kegiatan, tapi kegiatannya koyok tidak terorganisir gitu. Umpamanya ada pemuda satu, ini ada Jepang dari timur, kita cegat. Ada tahu, saya gabung, tahu tuh tambahnya ada orang, tambah orang, jadi tidak siapa tadi. Akhirnya Jepangnya barang-barangnya dirampas, beras dirampas, terus Jepangnya bawa kendaraan disuruh terus. Nah itu ngobrol, mestinya harus dengan mencari senjata, ya toh. Singkatnya, jadi saya menceritakan itu, kemudian singkatnya saja, pada tanggal itu, tanggal 1 September 1945, saya mendaftarkan sebagai polisi. Di situ ada polisinya, polisi apa? Polisinya polisi istimewa. Kalau buatan Jepang, polisi yang Keisatsutai Tekubet itu, Keisatsutai Tekubet itu ada. Ini yang akan mendaftarkan, yang dibentuk oleh Republik ini adalah pasukan polisi istimewa. Pasukan polisi istimewa dibentuk. Terus pada tanggal 1 September saya dengan teman-teman Branwir yang dari Blora daftarkan di kepolisian itu. Di Blora? Di Blora ya Mas? Daftar di Blora? Bukan, daftarnya di Cepu. Nah, Cepu pada saat Jepang atau pada saat merdeka, Cepu ya, kan kota distrik, itu polisinya dibangun seperti resort Blora. Kepala polisinya adalah yang pertama Pak Agil Kusumadyo. Mesti dengar ya, Pak Agil ya. Yang Pak Agil yang dibunuh PKI itu. Ya, itu namanya jadi Jalan Agil. Pak Agil Kusumadyo. Kepalanya pertama itu komisaris, malah komisaris 2. Terus di Blora, kepala polisinya resort Blora, jadi resort Cepu. Ya toh. Anggotanya tahu banyak. Nah ini kita daftar dilatih di Cepu, hanya latihannya ya hanya 1 bulan. Ujiannya masuk ya didaftar kue lulusan apa. Lulusan saya lulusan HIS kelas 6, kelas 7 saya bantu. Ya
Ini ada lulusan ini, ada yang kelas 3 SD Volkschool diterima di polisi istimewa. Terus disingkat ini terus yang khusus saya jadi perjuangan di Blora. Kepala polisi namanya R. Kartono, pangkatnya inspektur 1, tapi kalau yang di Cepu pangkatnya komisaris 2, jadi di kota strategis, kota perjuangan pabrik minyak itu ya. Kemudian dibentuklah suatu peleton polisi istimewa sebanyak 1.015 orang seperti formasi Jepang ya. Satu peleton ada 45 orang, ada komandan peletonnya, ada komandan regu. Yang komandan regunya, komandan peletonnya Pak Sumadi, Ajun Inspektur, dan dibentuk. Tugasnya apa? Tugasnya tidak jaga di jalan-jalan itu polisi istimewa. Tugasnya mempertahankan daerah Semarang Timur berhadapan dengan Belanda. Itu ya. Jadi proklamasi sudah saya ceritakan ya, intinya itu. Jadi proklamasi di Cepu itu tidak ada gerakan itu sudah, yaitu tahu-tahu sudah dibentuk satu organisasi ini. Tugasnya polisi istimewa adalah menjaga, jadi berhadapan. Frontnya yang pertama adalah di Genuk. Berhadapan di situ di Genuk, berhadapan dengan Belanda. Saya dilatih di Cepu sebagai polisi istimewa. Usianya waktu itu di Cepu 1 bulan, kemudian saya waktu masuk polisi istimewa itu kan 45, saya umur 19 tahun. 46 pertama terus dibentuk satu kelas dengan peleton. Satu peleton itu bergantian bertugas di daerah Semarang Timur, di Genuk frontnya di sana kok terus ketemu bertahan itu, kadang-kadang ketemu dengan patroli Belanda. Nah, maklum lah, kita itu belum pengalaman perang, senjatanya hanya senjata repetir. Kita mendapat senjata yang tidak pakai bayonet, yaitu senjata karaben milik polisi. Kalau pergi satu peleton itu tidak berhadapan tentara Belanda dengan di sini yang saya ceritakan polisi istimewa, tapi bukan polisi istimewa tok yang berjuang di sana. Pejuang sok buala, pejuang ada di berhadap di sana dengan Jepang. Tapi Jepang Belanda ini tidak mau keluar. Dia hanya menjatuhkan bom, menembakkan bom dari laut, pakai mortir dan lain-lain. Jadi kita ya tidak boleh sembarangan kelihatan Jepang itu ya diberondong. Senjatanya kita hanya repetir ini, karaben, dor. Jepang sudah. Nah, yang saya bersenjata. Lah kalau yang Hizbullah bambu runcing. Ya toh, bambu runcing. Pesendo bambu runcing Hizbullah dengan pesendo kadang-kadang BPRI, Badan Pemberontak, satu regu senjatanya hanya 2, lainnya bambu runcing sudah depan. Tapi waktu itu diliput oleh satu semangat. Kalau tidak pernah pergi berhadapan dengan Belanda, dianggap bukan pemuda Indonesia. Jadi kalau berangkat itu seperti rebutan, berangkat menghadapi Belanda itu tidak lain di sana jadi umpannya Belanda. Nah, waktu itu
waktu itu pada bulan Agustus, September, Oktober, November saya pertama kali di front Semarang. Bulan Oktober itu ada peristiwa di Semarang namanya pertempuran 5 hari, yaitu Indonesia melawan Jepang. Sebabnya apa? Padahal Jepang diberi kuasa oleh Amerika menjaga keamanan di Indonesia supaya jangan sampai ada perubahan apa-apa. Ya tetap, jadi umpamanya kok sampai memproklamirkan diri dan lain-lain, ini kan dari kepandian keistimewaan bangsa Indonesia bisa memproklamirkan diri. Jadi pertempuran dengan Jepang itu lamanya 5 hari itu saya ndak ikut. Saya masih di Cepu, masih tugas di daerah Cepu itu saja dan saya pertama kali di front Semarang itu langsung di daerah Genut atau diletakkan di desa Gebang Sari. Sekarang kan ada Gebang Sari Semarang itu, di Gebang Sari persis kulit sawah kuburan. Nah, sudah waktu itu belum ada bangunan gedung-gedung itu. Apa yang lawannya yang adalah nyamuk. Nah, luar biasa, luar biasa. Jadi pada waktu di front itu ya sepatu tidak dipakai, pakaiannya untung dapat pakaian dinas lengan panjang, ya warnanya putih. Bagaimana kalau warna putih kan kelihatan ini. Kemudian semua rame-rame di Wenter, babaan Mauni. Terus ada kalimat babaan BPKKP, babaan pelem kecampur karo bruji. Ada yang kuning, tapi polisi istimewa babaan Mauni coklat. Coklat dan untung bajunya panjang, kalau tidak aduh. Waktu itu kan belum, masih halang-halang, gelonggong dan lainnya. Namanya nyamuk itu ampun itu. Malam hari jaga gitu di luar rumah maupun di rumah. Itu nyamuknya luar biasa. Kemudian ini saya bulan November, pertempuran 5 hari saya tidak ikut. Waktu itu bulan Oktober saya baru dalam pendidikan 1 bulan. Dalam pendidikan 1 bulan itu latihannya nembak. 1 orang hanya diberi 2 kali nembak. Latihan nembak, dor. 2 peluru tok, 2. Lainnya kalau berangkat ke front, artinya front itu daerah pertempuran ngadepi Belanda, itu bersama dengan BKR, bersama dengan BPRI, Hizbullah, Posendo dan lainnya, itu kita hanya diberi peluru 10 biji atau 2 hour 10 biji. Terus tempatnya apa? Disak atau disak ya, disak. Ini hemnya itu Enten kancingnya. saknya 2, terus ini kadang-kadang di dalam 2 peluru. Jadi dipesan kalau betul-betul itu tembakan itu tidak kena, jangan digunakan untuk menembak, hanya peluru 10 itu ya. Ya toh. Jadi pada waktu di front tidak pakai sepatu. Sepatunya ditinggal dititipkan di anu itu. Diberi sepatu tapi tidak diberi kaos kaki. Sepatunya itu kira-kira kalau untuk lari 2 hari gitu ya jebol. Ya maaf, kita harus memaafkan segala itu. Nah, yang tentara Jepang dengan angkat pejuang di Semarang itu karena Jepangnya itu sebenarnya yang penyerahan Jepang sipil itu penyerahan dikumpulkan oleh
BHRI, tapi cara mengumpulkan kok dikumpulkan di dalam penjara. Itu hati lain dari daerah lain anunya itu di Semarang. Jepangnya tidak mau mogok, lari minta tolong sama pasukan namanya Kidubute yang ada di mana sebelah di daerah Semarang Selatan itu. Itu akhirnya pertempuran 5 hari. Wah, rame. Banyak korban kita. Kalah siasat dengan Jepang. Jepangnya ya banyak korban. Ya kita juga banyak korban, terutama polisi istimewa yang dibuat oleh Jepang. Kisah susah Tegopet banyak korban. Akhirnya kedatangan pasukan Inggris, caranya gitu disapeh ya di danau, diamankan oleh Gurga. Untungnya yang tentara Inggris yang datang Gurga. Nah, waktu itu saya di mana? Saya di Cepu masih di Cepu. Ya, itu tadi saya katakan bahwa polisi istimewa bukannya jaga di pasar, di pos-pos, di gedung-gedung, tidak, tapi tugasnya adalah menghadapi Belanda. Polisi istimewa. Nah, nun sewu, Mbah. Nun sewu. Lah wedal semonten pas niku wonten Pati niku. Panjenengan Nah, begini ya. Nganu. Saya di Pati. Nggih. Nah, Sing pas derek perjuangan ya, niku napa? sebelumnya itu tiap ini saya mengenal Pati ya. Tiap 1 bulan 21 hari sekali harus berangkat ke front. Jadi pamannya regu. 1 regu selama 15 hari di front di daerah pertempuran. Nanti prai kembali ke Cepu markasnya, kembali ke Semarang. Ya, cara akan kembali ke menuju ke front itu dari Cepu naik kereta, naik truk, bermalam di markas pasukan polisi istimewa Pati. Markasnya adalah sekolah Katolik ini tempatnya. Sekolah Katolik kan Jepang itu ditutup. Tidak ada pastor, tidak ada apa di situ. Daerahku di Nah, sekolah itu Katolik. digunakan oleh pasukan polisi istimewa. Nah, sekarang loncat pikir ya, loncat kata artinya ini tahu kok Bapak berjuang di Pati. Ya. Setelah saya berjuang di Pati, tadi perjuangan saya itu mesti melalui Pati dari Cepu. Ya. Nah sekarang kok saya menetap di Pati begitu. Ya, saya menetap di Pati begitu. Setelah kepolisiannya betul-betul organisir baik, itu kemudian saya jadi Brimob dipindahkan dari masuk kota dulu. Habis gerilya ini di loncat ya. Perang ada kelas ke-1, kelas ke-2, terus zaman gerilya. Saya di Cepu. Belanda menduduki Indonesia, saya gerilya. Sudah, gerilya itu kok diperintahkan kue gerilya rono ndak. Kepala polisnya menengah iki keinsafan daripada pribadi piye kita gerilya. Saya gerilya sampai 1 tahun. 48 Desember 48 sampai masuk kota, namanya masuk kota Desember 49. Nah gerilyanya di mana saya gerilyanya ya di daerah, di tepi-tepi, di hutan-hutan, tepi hutan daerah Patok Ngawi, Cepu dan lainnya. Nah kemudian masuk kota atau dibentuk pasukan mobil brigade baru lagi. Saya pindah di Pati,
Sementara antaranya beberapa bulan pindah ke Semarang. Nah ini cerita khusus saya. Di Semarang saya mengikuti ujian komandan polisi di Semarang. Pokoknya lulus saya, sampai lulus. Disekolahkan 10 bulan. Ya, disekolahkan 10 bulan. 10 bulan lulus, kemudian saya ditugaskan tidak di pasukan Brimob, tapi diletakkan di sekolah polisi negara Banyu Biru. Di sana saya ditugaskan sebagai instruktur, ya, pelatih. Jadi iki mau wis tekan aku sekolah komandan ning Sukabumi 10 bulan, bali lulus ditugaske sebagai instruktur, sebagai pelatih ning sekolah polisi Banyu Biru, cabang Banyu Biru. Di sekolah polisi cabang Banyu Biru 10 tahun, terus saya minta pindah karena selama 10 tahun sebagai guru yang gurunya guru polisi, memberi pelajaran yang sarwa kasar, baris berbaris, formasi pertempuran, truk jumping, truk jalan kita loncat, itu truk jumping, rintangan, hinderness bahasa Indo. Itu selama saya mengikuti selama 8 tahun. 10 tahun mungkin sana kasihan pekerjaannya kok begitu terus. Saya diletakkan, diberi istirahat, yaitu sebagai kepala koperasi. Kepala koperasi saya minta pindah. Saya sudah Letnan 2, minta pindah, dipindahkan di Pati. Kepala saya memang saya ucapkan terima kasih. Pak Tamsir itu keluarganya yang banyak di mana? Saya keluarga yang banyak di Blora. Kalau begitu saya pindahkan ke Pati saja. Saya pindahkan di Pati. Tahun 1962 bulan Maret. Pangkat saya Letnan 2, pindah di Pati, di resort Pati. Jadi tidak di Polwil tapi di resort Pati. Terus saya diletakkan sebagai kepala seksi reskrim, reserse kriminal. Seksi kepala seksi. Kepala polisinya waktu itu Pak Lugimin, terus diganti Pak Hargo, Suhargo Joyo Lukito. Pindah di situ nomor 2. Saya sebagai kepala seksi reskrim. Kemudian ini saya sudah di Pati ya, ini di Pati. Kemudian saya sebagai kepala seksi dinaikkan menjadi kepala bagian. Namanya kepala bagian 1. Namanya jabatan adalah Kabak Kepala Bagian Reserse Kriminal, Reserse Res Intel, Reserse Kriminal Intelijen, ke Kepala Bagian 1. Waktu itu di Resort Pati Pak Lugimen terganti Pak Argo Joyo Lukito dari Rembang. Tidak ada wakil. Jadi wakilnya ya Kabak Resekrim, kepala bagian ya saya itu. Kepala bagiannya adalah Kepala Bagian Reserse Kriminal Intelijen, ini ya Pak Tamsir. Nek kalau ada ya yang wakilnya, tapi sebutan jabatan wakil waktu itu memang belum ada. Terus saya menjabat dari kepala seksi, menjabat Kabak Resintel
tahun 64 sampai 67. Ya, saya kepalanya di Resort Pati. Di Resort Pati di situ sebagai kapten. Terus ada peristiwa G30S PKI. Saya kembali lagi saya keren. Selama di Pati, kemudian ada pemberontakan G30S itu. Jadi sebelumnya itu sebagai anggota mobil brigade bukan anggota mobil brigade, anggota polisi Resort Pati. Di situ kegiatannya ya khusus melayani sampai tahun 1000 sebelum itu 65 ya G30S. Memang saya di dalam G30S mengambil inisiatif. Saya pada waktu itu 65 saya pengalaman di Cepu. Saya waktu di Cepu, ini tidak saya ceritakan ini kembali itu. Saya waktu di Cepu, anggota polisi istimewa. Polisi istimewa yang ada di Cepu dibubarkan, ditarik di Pati. Tapi saya tidak mau ikut ke Pati, saya jadi polisi Cepu, polisi ekonomi. Ada di dalam polisi, tapi di sana pada tahun 48 menghadapi pemberontakan PKI di Cepu. Yaitu yang berontak di sana dipelopori oleh Laskar Minyak plus Buruh tahun 1948 tahun September itu. Pertempuran di sana itu alami saya pertempuran di Cepu itu 4 hari di kota Cepu. Lawan PKI itu. Sama PKI Laskar Minyak, Buruh. Saya gabung Batalion Ronggolawe yang dipimpin oleh Mayor Sudono. Kebanyakan anggotanya itu kebanyakan Batalion Ronggolawe itu anggotanya kebanyakan dari Kudus, dari Pati dan dari Blora. Kebanyakan anggota itu jadi anggota batalionnya. Banyak, jadi banyak teman-teman saya sekolah, banyak teman saya bermain. 4 hari pertempuran, yaitu pada hari Rebu, ini tanggal 23 September ini. Saya masih ingat 23 September. Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu pertempuran itu. Kemenangan sebenarnya terletak di pihak kita, yaitu di pihak lebih. Di situ, wah, anunya tertangkapnya Pak Agil Kusumadyo, Pak Nandar, Komandan Resimen, Dr. Susanto, Dr. Mister Kandar, terus ada pimpinan Hizbullah di Blora dan dimasukkan sumur di Blora pada tahun 48 ya ke kecamatan. Saya waktu itu ya pada hari Selasa malam Rebu pas maghrib itu saya ya didatangi diculik. Loh, saya itu pangkat kerucuk loh itu, bukan karena saya diculik tapi luput. Artinya begini, saya sudah keluar rumah kira-kira mendapat 50 meter. Di situ datang di rumah yang saya kopi. Yang jaga itu saya kenal, namanya Pak Yusuf dengan Pak Sastro. Itu teman latihan gamelan. Saya tanya, loh, Pak Yusuf sama Pak Anan jaga Pak. Ngeten lho nah, niku wau kok perintah ini ngeten.
nek ana wong sing dudu PKI cekel. Lalu terus saya sudah pamitan yang ya saya kosi. Lalu terus nek kados kula pripun, Pak? Wis kono ndang mah kono. Terus saya dikon pas maghrib itu Selasa malam Rebu. Lho di party sini ya Selasa malam Rebu. Saya bertempat di Klegen, jenengan dalem endi? Dalem. Muktiharjo, Pak. Aku iku tahu manggon ning Klegen. Ngerti Klegen jenengan? Ning Kalidoro jurusan Kemiri. Ya toh. Manggon di situ. Loh saya itu diculik. Ini tim ini masih kecil-kecil yang mimpin tidak turun ingkang. Saya datangi oleh tentara dan satu BTI Kromot Jambul, 3 orang. Tentara ini dan Tahun ini, berapa itu, Pak? Tahun yang sing culik Pati. Iya. 65. Oh, 6. Ini. Jadi saya ceritanya terus loncat ya. Iya. Waktu diculik di Cepu tahun 48, harinya Selasa malam Rebu tapi waktunya maghrib. Yang diculik di Cepu itu ya Selasa malam Rebu, tapi di Pati waktunya itu jam 2 malam. Di sana tentaranya siji Sutono namanya, Romo Jambul terus ini. Tapi saya tidur di kantor polisi, ya tidak kena, ya. Kena baru selesai. Ini. Saya tadi cerita di mana waktu itu. Nek nganu, Mbah. Nek peristiwa perang di Pati kayak di Widoro Kandang kan ada monumen Brimob. Nah, itu pripun? Ini saya loncati ya. Yeah. Terus setelahnya G30 si aman. Jadi sekarang kalau adanya monumen didirikan di Widoro Kandang itu begini. Itu mengenang pada waktu Clash kedua, yaitu tanggal 19 Agustus 1948. Ada seorang anggota militer dan pangkatnya sersan dan seorang anggota Brimob namanya Sayadi, ini anak Blura yang militer dari mana, naik pickup dari timur dari Juwana, dia sebenarnya dari Rembang ya, dari Rembang. Hari Minggu tanggal 19 Desember 48 Belanda sudah menduduki Pati. Belanda patroli dengan tank, ketemu di mana ini Cangkring itu, di monumen sebelah timur. Ya 2 orang dengan tank. Ya perangnya tidak ada 1 jam. Begitu dia mengambil dia berondong sama Belanda. Yang gugur namanya Sujoyono, sersan tentara. Ini terpikap ini ternyata tentara. Terus Sayadi itu agen polisi kelas 2, asli dari Blora. Yo, anak polisi gugur di situ. Nah, gugur di situ, sudah gugurnya data. Terus saya di Kakan Sospol. Jangan ngerti Kakan Sospol. Saya di Kakan Sospol di kabupaten, dia tahu. Kantor Sospol. Kantor Sospol, Kakan Sospol pertama. Kakan Sospol pertama ini saya. Oh, iya. Malah kantor. Ya. Saya mengadakan reuni, di situ disarankan oleh Kapolda sama dia supaya membuat monumen. Terus saya mengadakan rapat kepada teman-teman bekas anggota Brimob Pati. Saya ajak rapat, ada yang ada di Jakarta, ada yang di Semarang, dan yang kemudian di situ disetujui dalam rapat itu oleh
Ndi mau daleme jenengan Muktiarjo. Muktiarjo iku Duli. Renduli. Renduli. Redule Pak Muktiarjo iki iya Nduk Redule Muktiarjo ya. Nggih. Jenengan Kula pati niku Widoro Kandang cakep ya. Widoro Kandang. Kandang. Widoro Kandang. Doro Kandang. Nggih. Nah. Kemudian kita mengadakan rapat bekas-bekas mobil pati bekas rumah. Ya, terus mengadakan rapat diputuskan membangun monumen Tahun tahun 1982. Mulai rapat bangun, ketuanya saya, wakilnya Komandan Kompi namanya Mbok Jani, dan termasuk bekas-bekas Brimopati termasuk Pak Kasmuri. Oh, petinggi Iya toh? nggih, Pak nggih. Pak Kasmuri kepala desa Doro Widoro Kandang. Kandang. Banyak dan sampai dengan yang ada di Jakarta itu memutuskan dari mana kita mendirikan ini. Kalau kita bangun di daerah Sukobubu itu ndelik daerahnya. Itu yang gugur Brimob itu ada 4 orang gugur di situ. Terus diletakkan di Gunung Bedah, Persora Gunung Bedah. Saking perumahan. Itu di situ nanti perawatan gimana? Karena waktu itu Gunung Bedah bisa sepi, Ngawen itu belum. Akhirnya diputuskan diletakkan di Cangkring Doro Kandang. Itu dibikin dari tahun 1982. Ketuanya saya, terus wakilnya Moh Jari. Dibangun mulai itu 84 sampai lama diresmikan oleh Pak Kapolbil kepolisian itu tahun 1986 di Cangkring itu, yaitu di situ ada kalimat yang saya sisipkan di situ adalah jasadmu sepi, jasamu abadi. Itu rembukan-rembukan ini. Ketuanya saya itu membangun di situ. Jadi di situ adalah monumen perjuangan. Nah, sedikit riwayatnya monumen perjuangan. Dibangun, saya bangun dan lain-lain bisa dibangun habis 6 juta zaman itu. 86 juta itu kumpulan dari Jakarta, dari Semarang, dari Pati itu dibantu oleh kepolisian Pak Daan Sebadan itu panjang 6 juta. Kemudian sedikit ada sejarahnya. Tahun 2015 jalan Cangkring dekat monumen itu dilebarkan. Saya ditemui oleh seorang insinyur dari Bina Marga. Sama jadi waktu itu ini sudah pensiun itu kemarin tahun 2005 saya dengan pensiunan dari PP Polri dan nanti pensiunan Brimob, saya ditemui oleh insinyur bahwa jalan di sekitar itu akan dilebarkan, Mbak. Saya minta supaya monumen itu diundurkan. Oh, saya ya setengahnya putus asa. Begini nak, insinyur, saya ngomong biasa. Pensiunan Brimob, pensiunan polisi, itu kalau disuruh mengundurkan monumen itu dengan biaya berapapun tidak bisa.
Sekarang saya serahkan kepada Bina Marga, seorang insinyur. Terserah. Kalau memang saya tidak belajar, entah itu mau dibongkar mau terserah. Tapi saya ingatkan, monumen yang saya bangun di situ itu adalah monumen perjuangan, bukan monumen hias seperti di Hotel Pati. Enak yang di Hotel Pati itu tadi ya. Itu tidak itu. Ini memang perjuangan yang gugur adalah Sersan Sujoyono dan agen polisi kelas 2 Sayadi. Gugur betul di situ. Ya. Loh, jadi ini monumen perjuangan, Mbak. Iya. Bukan monumen yang seperti di perapatan itu monumen hias itu enggak, ini perjuangan. Yang gugur ini dan ini, yaitu termuat nama-nama. Nah, ini periksa nih nama-nama yang gugur di situ, kecuali 2 orang, yang gugur Pak Agil, ada politisi di Sukobubuk dan lainnya itu yang gugur itu. Nah, terus kalau begitu begini Mbah, saya mau laporan kepada pimpinan Bina Marga. Antaranya 3 hari ketemu lagi. Pak, tadinya itu ketemu pertama di rumah sini, akhirnya ketemu di markas Brimob. Di sana mempunyai gedung PP Polri itu, Purnawirawan Polri itu mempunyai gedung, ketemu. Begini Mbak, keputusannya pimpinan. Kalau betul-betul oleh karena itu gedung monumen itu monumen pembangunan, monumen perjuangan, maka ini akan dibangun oleh Bina Marga Dimurken Bina. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya bilang begitu. Bangun. Betapa ya, bangun. Seperti itu malah. Tapi begini Mbak, saya minta tanah 10 meter kubik untuk mengundurkan itu. Terus saya ketemu Kasmuri. Iki aku kudu Mbak golek ke tanah 10 meter kubik dienggo mundure monumen kuwi. Ya dundurno wae nggone kidul kalen ngono. Ya wis, wong wis ngomong lurah, ya toh. Kuwasa anu akhirnya dibangun di situ oleh Bina Marga. Ditinggikan, dibangun, enak. Belum ada bangunan tambahan, belum, isih mriki itu. Habisnya berapa? 106 juta Bina Marga. Alhamdulillah, malah sekarang begitu. Terus sekarang ada tambahan, ditambah 2 orang, ada arta 2 orang itu artinya adalah Sujoyono sama ditambah lagi. Nek peristiwa Sukobubuk pripun, Mbah? Sukobubuk itu situ. Ya. Itu adalah Brimob itu mundur. Brimob Pati kan mundur tersebar. Oh. Di situ ada 5 orang yang mundur di situ, istirahat di Sukobubuk. Tidak ngerti pajar pagi hari itu mata-matanya awas banget. 4 orang itu disergap oleh Belanda, tembak mati. 4. Yang 1 aman, anak Blora, namanya lupa ya. Aman, waktu itu dia baru berak. Yang 4 di kami tembak mati. Yang 1, kalau yang 1 ditembak di Gunung Bedah itu memang pertempuran di Gunung Bedah. Yang 1 Gunung Bedah itu apa? ketika Nyerang patroli. Kelas kedua dengan Belanda. Patroli Belanda. Patroli Belanda. Ya maklum, namanya patroli Indonesia 5 orang, patroli Belanda 5 orang gitu saja ya sudah bukan apa-apa waktu itu. Itu peristiwa di situ semua
pertempuran itu saya tidak di Padi loh. Ya. Saya waktu itu adalah tetap di Tepu. Gitu. Saya tetap itu. Sayadi yang ini sejarahnya Sayadi khusus yang gugur di situ. Dia gugur kan hari Minggu tanggal 19, hari Minggu. Malam Jumat tanggal 17, 18, ya tanggal 7 malam 17. Dia ketemu aku di Cepu, Sayadi ini dengan pacarnya. Loh, kowe kok tekan kok iki wayahe ada konsinyir kok kowe tekan kene. Saya itu baru mengantarkan tahanan PKI dari Medion. Jumlahnya 69 orang. Dikepalai oleh seorang mayor Kristasi apa, yaitu tahanan tentara dari Medion ini khusus dikembalikan ke Medion. Saya dengan wakil kepala polisi yang ngawal dari Pati ke Medion. Pati, Babat, Lamongan, bermalam di Jombang, terus menuju ke Medion. Saya baru di Medion, kemarin saya akan ketemu dengan kenalan-kenalan saya di Medion, ada kenalan. Tapi tidak ada karena malam hari itu disegerakan pulang ke Pati karena Belanda sudah menyerang Banjarnegara. Terpaksa pagi harinya naik sepur lagi pulang ke Pati. Pulang ke Pati baru antaranya 1 minggu kok ketemu Sayadi ini. Ya saya rakan. Awake ndang Bali. Mergo iki ndang kita kok malah rene golek senjata ndak ada udah kembali. Ono balik semua lebih baik sesok Bali. Dia tidak kembali hari Jemuah atau Bali itu kembali Pati. Upama kembali Jemuah atau Setu ya Setunya ya aman. Tapi kembali pas Minggu papakan di Cangkring tembakan itu. Dibuat ini. Nah sekarang saya sebelah. Kok ada monumen yang dibangun di Hotel Pati. Di Hotel Pati itu sebelumnya monumen yang orang-orang berjuang itu di situ ada monumen yang namanya Teruskan, hanya tulisan Tergi. Itu kalau di bukunya Pak Karno Lili itu monumen Teruskan itu tahun 46 tidak salah kalau 46. Monumen Teruskan itu dibangun tahun 1950. Begini saya cerita bicaranya. Pada waktu itu saya di Pati, markas saya di Pati sebagai komisioner. Jalan-jalan dengan seorang CPM yang rumahnya ini jalan yang penghabisan di situ CPM. Di situ dipanggil sama seorang, jadi yang bangun pelajar tidak, yang bangun adalah kepala pendidikan, kepala seksi pendidikan di apa ini, kepala guru-guru ini kantornya. Itu saya dipanggil, Dek, Rene, dia bangun kantor apa ya, kantor yang Pak Darmin itu apa anunya dadone niku kepala kantor pendidikan dan kebudayaan ya SPG bukan kantor SPG ya kantor Dinas Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan. Nah itu ada seksi pendidikan, saya dipanggil, namanya ndak tahu saya, Dek ini iki ya omong Jawa ini, iki tak bangun iki loh. Nah di depannya itu misi ada gedung yang sudah tua dan bangkrak rusak, miliknya kalau tidak salah mau naiknya Kristen, milik Kristen. Di depannya itu dibangun, di depannya
ada kantor madep, gedungnya menghadap ke utara, di depannya gedung itu dibangun tingginya ya sekian. Teruskan itu ketiga. Nah diteruskan itu, terus teman-teman ingat di situ itu pernah digunakan tahun 46 itu didirikan markas tentara pelajar. Tentara pelajar itu didirikan anggotanya, ingat saya waktu tahun 46 itu saya mengetahui 46 saya persis akan berangkat ke Semarang. Itu anggotanya itu 6. Yang 2 orang membersihkan senjata. Membersihkan senjata revolver itu loh. Ya. Itu dia mbah coba-coba kena temannya sendiri gugur. Ya dianggap gugur, aku neng ngarani ya meninggal karena ndak. Nah, itu di orang-orang mengatakan di situ gugur seorang tentara pelajar. Nah, tentara pelajar gugurnya yang saya tahu itu 46 itu kan. Akhirnya yang nembak itu yang bersih-bersih senjata mengenai temannya terus pindah ke Banyumas, hilang anunya itu ceritanya. Tuh. Terus di situ di gedung di monumen teruskan itu dibangun monumen itu oleh Dartono. Dartono itu polisi dan ada lagi yang bangun itu. Jadi itu sebenarnya bukan monumen perjuangan, tapi termasuk monumen hias. Tuh, nah, pesan saya tidak lain tidak bukan ya, jadilah seorang bangsa yang patriotisme dan yang patriotisme dan bangunlah dan kembangkan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Tuh. Nah, pesan pokoknya itu. Sebab saya berjuang 45 sampai dengan yang aktif sampai pensiun saya tahun 81 itu saya adalah bangunnya menghadapi pengkhianatan DITII, mengkhianati PKI, ya toh ini. Nah, ini kalau kurang yang urut lainnya nanti kalau yang mana soal pertempuran di Puncak Wangi saya tidak tahu. Waktu pertempuran di Puncak Wangi tahun itu kan saya tetap Cepu. masih di Cepu. Sama di Gembong. Nah, Di Gembong. ndak saya di Nun Iya. sewu, nganu Pak penjenengan niku napa? Derek veteran masuk Oh iya, dicatat saya- dapat pensiun veteran. iya, Oh nggih. Termasuk Nun Pak sewu. Lili nggih. saya dapat pensiun veteran itu pensiun saya mulai tahun 16 itu sekarang adalah Rp1.935. 1.935.000 pensiun saya. Jadi tiap bulan gaji saya, pensiun saya ditambah veteran ini. Saya mulai. Jadi pensiun itu dimulai pada zaman Yudhoyono tahun 2009. Istilahnya dana kehormatan, dapatnya 250.000 tiap bulan. Tahun 10 ditambah menjadi 7.500. Tahun 16 menjadi 1.935.000. Niku Itu tunjangan veteran. veteran nggih.
Lumayan gitu. Lain Dereng pensiun. pensiun. Pensiunnya Lain pinten, pensiun. Mbah? Dereng pensiun. Iya. Dereng Jadi pensiun itu veteran toh. Oleh jadi Ya, sampai lumayan. perjuangan saya itu adalah yang menghasilkan. Itu ibu Nah ini begini pesan saya. Kalau ada yang kurang-kurang nanti dikumpulkan dengan apa yang diutarakan oleh Pak Karno Lili supaya diurut ya urutnya. Jadi saya katakan membangun monumen ini tahun 86 diresmikan.